Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah kajian Majelis Ta'lim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwah fillah yang menyimak rekaman ini, semoga selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala terima kasih, pujian, sanjungan hanyalah kepada Allah. Allah sebaik-baik pemberi nikmat. Nikmat yang terbesar, yang paling utama adalah nikmat hidayah petunjuk, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat kemudahan bisa menjalankan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan fadilah, keutamaan, pahala dari thalabul ilmi, mendengarkan, menyimak kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bacaan masih bab tentang zuhud, tentang menjaga diri dari dunia, tidak menghamba, mencintai dunia berlebihan, tapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat. Hadis yang ke-25, Wa'an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan sahih. Pelajaran hadis, Allah menjadikan harta benda sebagai hiasan dunia dan menjadikan kecintaan kepada harta dan mengumpulkannya sebagai fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harta itu manis dan hijau, menyenangkan. Allah menyerahkan kepada kalian, setelah itu Allah melihat apa yang kalian berbuat terhadap dunia. Hadis selanjutnya, Wa'an Abi Amrin Abu Abdullah yuqal Abu Laila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa li ibni adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari auratahu wa jilful khubzi wal ma', rawahu Tirmizi wa qala hadis sahih. Abu Amr atau Abu Abdullah atau Abu Laila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hak bagi anak cucu Adam selain dari beberapa hal: rumah yang ditempatinya, baju untuk menutupi auratnya, roti kering, dan air. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Tirmizi mengatakan, aku mendengar Abu Daud Sulaiman bin Salim al-Balkhi berkata, aku mendengar Nadar bin Shumail berkata, al-jilfu artinya roti tanpa lauk, yang lain berkata roti kering. Al-Harwi berkata yang dimasukkan di sini adalah tempat roti seperti kantong atau kotak roti. Pelajaran hadis, membatasi diri pada batas kecukupan di dunia seperti rumah yang ditempati, pakaian untuk menutupi aurat, roti, dan air. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki apa yang ada antara pusar sampai lutut. Yang dimaksud menutupi aurat adalah menutupi badan dan memperindah penampilan. Karena itu juga sebagai hak pribadi. Wa an Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu annahu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Qal yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita
Aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu berkata, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang baca, kalian telah dilalaikan oleh bermegah-megahan berbanyak-banyakan. Surat Takasur ayat 1. Beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Apakah kamu wahai anak Adam mempunyai harta selain apa yang kamu makan lalu kamu habiskan? Atau apa yang kamu pakai lalu kamu rusakkan? Apa yang kamu sedekahkan lalu kamu tunaikan kepada yang berhak? Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. Harta yang dikumpulkan manusia yang melebihi kebutuhan berarti sebagai bantuan dan simpanan untuk orang lain. Anjuran untuk bersikap zuhud dalam harta dan kesenangan. Juga anjuran untuk membatasi diri pada kebutuhan yang mendesak. Banyak bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan menggunakan harta untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wallah inni la uhibbuka faqal unzur madza taqul qal wallahi inni la uhibbuka thalatha marrat faqal inni in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafan fa innal faqra asra'u ila ma yuhibbuni minas saili ila muntaha. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu. Beliau bersabda, lihatlah apa yang kamu katakan. Orang itu berkata lagi, aku mencintaimu sampai 3 kali. Lalu beliau bersabda, kalau benar kamu mencintaiku, sediakan baju untuk kefakiran. Baja untuk kefakiran. Sebab kefakiran lebih cepat menghampiri orang yang mencintaiku daripada air bah sampai ke muaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran hadis zuhud di dunia dan tidak tenggelam di dalamnya adalah bukti cinta kepada Nabi SAW. Sebab orang pencinta yang jujur harus memiliki sifat-sifat sebagaimana orang yang dicintainya. Hadis selanjutnya wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin fa afsada laha min khirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidinihi. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah satu kawanan kambing tidaklah lebih jahat daripada seorang yang berambisi terhadap harta dan jabatan. Ambisi itu akan merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis hasan sahih. Pelajaran hadis, berambisi menumpuk harta, ambisi memperoleh jabatan bisa merusak agama. Sebab sikap memprioritaskan dunia daripada akhirat sangat jelas dalam hal itu. Hadis selanjutnya wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi. Qulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an faqal mali walid dunya ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidur di atas tikar, lalu bangun dan tikar itu membekas di bagian pinggangnya. Kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika kami buatkan kasur? Beliau menjawab, apa peduliku kepada dunia? Terhadap dunia ini aku hanyalah seorang pengendara binatang yang berteduh di bawah pohon lalu segera pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Pelajaran-pelajaran hadis zuhudnya Nabi SAW. Kehidupan dunia hanyalah jalan yang dilalui orang menuju negeri akhirat. Perhatian dan memakmurkan akhirat dengan amal salih, menggunakan analogi dalam menjelaskan tujuan. Maksudnya perumpamaan-perumpamaan, contoh gambar-gambaran
dunia ini seperti tempat singgah sebentar kemudian ditinggalkan. Tidak ada orang yang benar-benar memiliki dunia karena dunia pasti akan ditinggalkan. Seperti hadis yang sudah disebutkan tadi. Jadi rezeki atau apa yang dimiliki orang dari dunia adalah apa yang dimakan akan habis, apa yang diminum akan habis, apa yang dipakai akan rusak. Kemudian tidak tersisa kecuali punya sedekah, punya amalan-amalan harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Seandainya dia memiliki uang 1 miliar atau uang 1 triliun dan yang tidak terhitung banyaknya, tapi tidak dibelanjakan di jalan Allah, maka begitu dia meninggal akan menjadi hisab yang berat. Disuruh minta pertanggungjawabkan dan dia tidak bisa menikmati harta tersebut, tapi disiksa gara-gara uang tersebut. Maka beruntunglah Rasulullah memuji orang yang memiliki harta kemudian hartanya dibelanjakan di jalan Allah, digunakan untuk menolong syiar dakwah agama Allah, untuk menegakkan syariat, membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang bodoh dikasih pelajaran, pengajaran, orang yang tidak punya pakaian, orang yang tidak punya rumah, orang yang lemah, orang yang tua, anak-anak, janda dan lain sebagainya. Mereka itu yang paling perlu untuk mendapatkan pertolongan. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 'am rawahu Tirmizi wa qala hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata hadis ini sahih. Pelajaran-pelajaran hadis, keutamaan orang-orang fakir dengan amal salihnya daripada orang-orang kaya dengan kemaksiatannya. Jadi bukan berarti orang fakir kemudian langsung lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada orang kaya, tidak. Orang fakir tapi punya hati yang kotor, yang dengki, hasad, pelit misalnya, akhlaknya tidak terjaga, suka menyakiti orang lain juga jadi masalah. Atau orang yang fakir, orang yang miskin tapi sombong, orang yang fakir tapi mengambil, merampok, merugikan orang lain, maka ini tambah berat, susah di dunia dan susah di akhirat. Orang-orang fakir 500 tahun lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya karena mereka tertahan di atas penghisapan, di mana mereka mendapatkan harta, di mana harta tersebut diletakkan atau dibelanjakan untuk apa. Maksudnya di sini orang yang fakir tidak mengalami hisap karena tidak ada yang perlu dihisap. Misalnya rumah tidak punya misalnya, atau pakaian hanya beberapa helai yang dia gunakan untuk bekerja dan beribadah misalnya. Barang-barang di dirinya sangat sedikit dan sangat sederhana dan hanya untuk kebutuhannya saja misalnya. Apa yang selain kebutuhan semuanya sudah langsung diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, orang yang lebih berhak, maka akan mendapatkan hisab yang mudah. Sawfa yuhasabu hisaban yasira, mendapatkan hisab yang mudah atau malah tanpa hisab. Orang-orang fakir, orang yang tidak ada dunia sama sekali. Ini bukan berarti orang kaya, tidak. Orang yang memiliki harta tapi hartanya dibelanjakan di jalan Allah, bahkan tidak menyisakan untuk dirinya sendiri, diwakafkan sana, disedekahkan sini, dibelanjakan semuanya di jalan Allah, maka dia seolah tidak punya apa-apa. Maka lebih mudah dalam hisab. Orang yang memiliki uang yang lebih banyak, maka akan ditanya ini dapat dari mana dan digunakan untuk apa. Nah, itu yang akan memberatkan. Ini hadisnya masih panjang. Insyaallah kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan barang-barang kali apa yang kita baca, yang kita pelajari itu menjadi sebab keberkahan, menjadi sebab kebaikan, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang dimasukkan neraka sa'ir, mereka ditanya, kenapa kamu masuk neraka sa'ir? Karena kami dulu di dunia tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Mudah-mudahan kita mau mendengarkan peringatan, mendengarkan
bacaan Al-Quran, ajakan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengikutinya sehingga kita mendapatkan keselamatan dan istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat dalam husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.